Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kami akan mempresentasikan tentang audit keamanan jaringan dan simulasi VLAN berbasis Zero Trust, di mana kami beranggotakan 3 orang. Saya saya Alfi Adiansah sebagai ketua, lalu Rizky Gipari Nugraha sebagai anggota, dan Muhammad Tamam sebagai anggota. Selanjutnya, di sini kami akan membahas tentang agenda presentasi, di mana yang pertama ada latar belakang, kedua metode penelitian, tiga hasil audit, keempat desain Zero Trust, kelima pengujian dan diskusi, dan keempat kesimpulan. Di mana latar belakang, urgensi keamanan jaringan, di mana ada ketergantungan teknologi, lembaga pendidikan tinggi pada jaringan komputer, tumbuh pesat infrastrukturnya untuk melayani sistem informasi akademik terpadu yang menyimpan data sensitif mahasiswa dan institusi. Lalu layanan e-learning interaktif sebagai tulang punggung metode pembelajaran modern, pengelolaan data administrasi finansial, dan personalia universitas. Lalu komoditas kebutuhan FTI, di mana Fakultas Teknologi Informasi memiliki pola menggunakan jaringan jauh lebih kompleks dibanding fakultas lain. Satu, kompleksitas tinggi untuk mendukung praktikum di berbagai laboratorium komputer, akses data penelitian internal berskala besar bagi dosen dan peneliti, dan kebutuhan akses nirkabel Wi-Fi yang fluktuatif namun menuntut kendala tinggi di ruang dosen dan kelas. Selanjutnya, jaringan kampus khusus di tingkat fakultas jarang diaudit secara sistematis dan desain remediasi yang diusulkan dengan divalidasi sebelum diterapkan. Memetakan di mana kondisi aktual infrastruktur jaringan FTI. Kedua, mengidentifikasi kerentanan keamanan melalui active scanning dan cross-referencing. Tiga, menilai risiko setiap temuan untuk menentukan prioritas remediasi. Untuk kontribusi utama, di mana desain segmentasi plan berbasis Zero Trust yang tidak hanya diusulkan tetapi disimulasikan dan divalidasi secara fungsional dalam Cisco Packet Tracker sebelum direkomendasikan untuk implementasi nyata. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rizky Gipari Nugraha. Oke, selanjutnya untuk bagian metode penelitian. Untuk tahap pertama di sini ada infrastruktur mapping, yang dimana kita turun langsung observasi dan wawancara ke pengelola lab di FTI. Poin kedua, active scanning. Nah, di tahap kedua ini kita lakuin di tanggal 27 April 2026 menggunakan aplikasi Nmap dan Zenmap. Hasil scan-nya juga kita hash pakai SHA-256, jadi integritas datanya terjaga. Selanjutnya, poin ketiga, vulnerability dan risk analysis. Tahap ketiga, kita cocokkan port-port yang terbuka itu ke basis data CVE. Terus dinilai score likelihood dikali impact. Skala 1-5, ngikutin standar NIST SP800-30 dan ISO atau IEC 2701. Selanjutnya, tahap terakhir, baru simulasi dan validasi. Desain jaringan baru kita bangun dan tes konektivitasnya di Cisco Packet Tracer. Oke, selanjutnya untuk hasil audit. Nah, di sini ada kondisi jaringan saat ini atau as is. Ini hasil pemetaan kondisi jaringan FTI sekarang. Dan dari scanning, host 192, 168, 20, dan 1 kelihatan sebagai core router atau gateway-nya. Selanjutnya ada juga 2 temuan yang cukup penting, yaitu di port 80 buat HTTP sama port 58. Untuk DNS itu terbuka tanpa enkripsi. Nah, sedangkan untuk port 21, 22, 23, FTP, selanjutnya SSH, telnet. Nah, memang statusnya filter, tapi tetap kita anggap berpotensi risiko karena filter bukan berarti aman total gitu. Nah, yang bikin ini makin serius, ada 2 CVE yang relevan. Pertama, CPA 2018-14847 Unauthenticated Credential File Disclosure di Winbox Mikrotik. Dan ini kita bukan sendiri lewat potensi otomatis. Di sini ada matriks penilaian risiko. Semua temuan kita tadi kita rangkum jadi matriks risiko biar prioritasnya juga jelas. Nah, yang paling atas ada port 80 dan CVE 2018 14847. Skornya 20, masuk kategori kritikal. Rekomendasinya migrasi ke HTTPS, update firmware router OS, dan tutup port 80. Selanjutnya untuk port 53 dengan CVE 2019-3978 ada di level high.
skor 16. Solusinya batasi query DNS cuma buat jaringan internal dan aktivitas DNS filtering. Selanjutnya ada FTP dan Telnet masuk kategori medium, skor 12 dan rekomendasinya jelas, nonaktifkan permanen, ganti ke FTP atau SSH. Nah, yang terakhir ini penting banget, topologi jaringan yang flat tanpa VLAN itu sendiri. Kita lihat kritikal, skor 20 sama tingginya sama temuan port 80 tadi. Selanjutnya yaitu desain Zero Trust atau DMZ plus segmentasi VLAN. Dari temuan kritikal tadi, kami rancang arsitektur baru yang kami sebut yaitu 2B. Konsepnya DMZ plus segmentasi VLAN berbasis Zero Trust. Jadi intinya prinsip Zero Trust itu jangan percaya siapapun lah ya secara default. Semua harus diverifikasi terlebih dahulu. Untuk desainnya sendiri di sini kami membagi menjadi 4 zona yaitu DMZ zone. Ini tuh dibuat untuk web server public. Jadi traffic HTTP atau HTTPS dari internet boleh masuk nih ke sini. Selanjutnya ada VLAN 10 atau ruang dosen. Ini terisolasi dari VLAN lain. Selanjutnya yaitu VLAN 20 atau laboratorium buat praktikum. Tapi aksesnya dibatasi pakai ACL atau akses control list. Selanjutnya ada VLAN 30 atau ruang server atau database. Ini aset paling sensitif. Jadi defaultnya DNI dari semua VLAN lain. Artinya tidak ada yang boleh akses langsung kecuali memang diizinkan. Selanjutnya yaitu hasil pengujian konektivitas. Dari internet ke web server di DMZ aturannya allow dan hasilnya berhasil sesuai rencana. Dari PC di internet mencoba akses ke VLAN 10 ruang dosen. Aturannya DNI dan benar, aksesnya diblokir. Dari WiFi tamu ke VLAN 10 ruang dosen juga DNI dan terbukti diblokir juga. Dari PC staff mencoba akses ke database server, aturannya tentu DNI dan hasilnya diblokir juga nih atau request timeout. Dampak paling penting dari sini itu ya pergerakan menuju database server berhasil dihilangkan sepenuhnya. Tapi akses publik yang memang sah ke web server tetap jalan normal. Bahkan percobaan scan dari luar ke firewall utama juga otomatis di drop. Jadi perimeter jaringan kami sudah tidak bisa diintip sembarangan lagi nih. Bandingkan dengan kondisi sebelumnya yang flat tadi. Kalau ada satu perangkat di lab yang kena hack, itu bisa langsung tembus ke database servernya. Dengan desain baru ini, itu tuh sudah tidak mungkin terjadi lagi. Dan ini bukan cuma konsep di atas kertas ya, tapi juga sudah teruji beneran nih. Selanjutnya yaitu mengapa sih pendekatan ini efektif? Nah, ada 4 alasan ya. Yang pertama yaitu prinsip less privilege dan default DNI. Jadi semua komunikasi antar VLAN itu ditolak dulu secara default. Ini memang komponen Zero Trust yang paling sering dan konsisten ditetapkan menurut riset-riset terbaru. Dan kedua yaitu kombinasi extended ACL dan VLAN. Sudah terbukti ya lewat simulasi kami. Efektif nih memisahkan trafik antar bagian organisasi, tapi tetap menjaga layanan yang memang harus bisa diakses bersama. Terus yang ketiga, ada bukti nyata dari pendidikan lain. Beberapa sekolah dan kampus yang sudah redesign VLAN serupa terbukti nih mengalami penurunan insiden keamanan yang bisa diukur. Terus yang terakhir atau yang keempat yaitu kontrol administratif pendukung. Jadi teknologinya saja tidak cukup nih, harus dibarengi update firmware, router OS secara berkala, rotasi kredensial atau password, pensiunkan FTP atau Telnet secara permanen, audit rutin pakai Nmap atau Nmap, dan ada prosedur jelas kalau terjadi insiden. Selanjutnya yaitu ringkasan dan rekomendasi. Kesimpulannya jadi intinya nih, jaringan FTI saat ini tuh memang secara struktural masih rentan ya. Subnetnya flat, cuma pakai satu router tanpa cadangan, 2 temuan kritikal, 1 high dan 1 medium. Tapi desain Zero Trust dan VLAN yang kami usulkan terbukti berhasil memblokir pergerakan lateral ke database server nih. Sekaligus tetap menjaga layanan publik yang memang sah tetap jalan. Tentu ada keterbatasan pada penelitian kami, yaitu ini masih simulasi ya, belum diterapkan langsung di jaringan produksi. Dan datanya juga berupa 1 kali snapshot audit saja. Belum monitoring berkelanjutan. Rekomendasi yang segera dari kami ya, tentu ada 5 nih rekomendasi dari kami. Yang pertama yaitu tentu harus update firmware router OS secepatnya. Yang kedua yaitu migrasi dari HTTP ke HTTPS. Lalu pensiunkan protokol lama seperti FTP
dan Telnet. Selanjutnya adopsi desain segmentasi Zero Trust yang kami usulkan. Lalu susun nih prosedur administratif pendukungnya. Untuk penelitian selanjutnya kami sarankan supaya desain ini di-pilot langsung nih di jaringan fisik FTI, ditambah scanning otomatis yang berkelanjutan ya, dan diuji juga nih dengan skenario serangan yang lebih variatif, tidak cuma pengujian berbasis ping atau ICMP seperti yang kami lakukan sekarang nih. Sekian dan terima kasih tentang presentasi kami dari audit keamanan jaringan dan simulasi plan berbasis Zero Trust dari studi kasus jaringan Fakultas Teknologi Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.